Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pembelajar, berjumpa lagi dengan saya Didi Kurniawan di seri menelisik konsep audit. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik di dalam audit yang bernama kertas kerja audit atau seringkali disingkat KKA atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Audit Working Paper. Ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait dengan KKA ini. Dan hal-hal yang akan kita bahas ini dapat kita rumuskan ke dalam 4 buah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan kertas kerja audit itu? Pertanyaan kedua, apa tujuan dari kertas kerja audit? Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah bentuk dari kertas kerja audit itu sebenarnya? Dan yang terakhir merupakan pertanyaan pendalaman atau deepening terkait dengan konsepsi mengenai audit working paper ini. Oke, mari kita bahas satu persatu ketiga pertanyaan ini. Yang pertama adalah pertanyaan mengenai definisi atau ciri atau karakteristik dari yang namanya kertas kerja audit. Yang harus kita pahami adalah bahwa ketika auditor itu mendapatkan penugasan audit, kemudian ia melaksanakan penugasan audit tersebut hingga kemudian dia menyusun audit report, maka dia harus memiliki yang namanya kertas kerja audit atau KKA. Sehingga setiap audit yang dilakukan itu harus memiliki sebuah kertas kerja audit. Nah, kertas kerja audit ini nanti akan menjadi rekam jejak sebagai bukti bahwa auditor itu sudah melakukan penugasan audit secara profesional. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa audit ketika sudah dilakukan pasti harus punya kertas kerja audit. Nah, kalau begitu, yang kedua sekarang konsepnya adalah bahwa kertas kerja audit itu merupakan satu, dokumentasi hasil pelaksanaan audit. Jadi kertas kerja audit itu merupakan dokumen yang menerangkan apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh auditor. Berbeda dengan program audit. Kalau program audit itu berbicara tentang dokumen perencanaan audit, sementara kertas kerja audit itu berkenaan dengan dokumentasi hasil pelaksanaan audit. Karakteristik yang kedua dari KKA adalah bahwa KKA ini nanti akan memuat hal-hal apa sajakah yang sudah dilakukan oleh auditor dalam rangka penugasan suatu audit tertentu. Berbeda pula ini dengan program audit. Jadi kalau program audit itu berbicara tentang apa yang akan dilakukan oleh auditor, sementara kalau kertas kerja audit berbicara tentang apa yang sudah dijalankan oleh auditor. Ciri yang ketiga dari kertas kerja audit adalah bahwa KKA ini nanti diperuntukkan bagi pencapaian tujuan audit. Ketika auditor itu sudah melaksanakan semua prosedur audit yang digariskan dan ditetapkan, dan kemudian mendokumentasikannya dalam kertas kerja audit, maka otomatis nanti mestinya tujuan audit yang ingin dicapai oleh auditor tersebut mestinya sudah tercapai. Pertanyaan yang kedua sekarang. Kalau begitu, apa sih tujuan dari kertas kerja audit itu? Mengapa setiap penugasan audit itu harus ada KKA-nya? Tujuannya apa? Setidaknya ada 3 tujuan mengapa auditor itu harus menyusun dan membuat kertas kerja audit. Tujuan yang pertama, KKA merupakan dokumentasi dari pelaksanaan audit. Atau dengan kata lain, KKA atau kertas kerja audit ini merupakan realisasi pelaksanaan dari program audit. Sehingga kalau program audit itu merupakan dokumen perencanaan, maka kertas kerja audit ini merupakan dokumen hasil pelaksanaan. Nah, hasil pelaksanaan audit itu semuanya harus didokumentasikan secara lengkap dalam suatu kertas kerja audit. Tujuan yang kedua dari penyusunan KKA adalah bahwa KKA itu nanti akan menjadi bukti bahwa due professional care atau profesionalisme auditor itu sudah diterapkan ketika ia melaksanakan audit.
Kalau kertas kerja auditnya itu tidak ada, maka pertanyaan logisnya adalah bagaimana bisa auditor itu dikatakan sudah bekerja dengan profesional, sementara KKA-nya saja tidak ada. Itu pertanyaan logisnya. Jadi ketika KKA itu sudah disusun dengan lengkap, maka auditor dapat membuktikan bahwa dirinya sudah bekerja secara profesional. Mengapa demikian? Karena apa-apa yang mestinya dilakukan oleh auditor semuanya itu sudah tergambarkan, terdokumentasikan dengan lengkap di dalam KKA tersebut. Oke. Kemudian tujuan dari penyusunan KKA yang ketiga adalah sebagai dasar bagi pengambilan simpulan audit. Taruhlah misalkan auditnya adalah audit atas laporan keuangan. Maka ketika kertas kerja auditnya itu sudah disusun secara lengkap dan hasil serta simpulan atas masing-masing prosedur audit itu sudah dituliskan dan terekam dalam KKA, maka isi dari KKA itu dapat dijadikan dasar dalam rangka pengambilan simpulan audit, yakni berupa pernyataan opini atas atau pendapat atas laporan keuangan tersebut. Sehingga dengan kata lain, KKA ini akan menjadi bahan baku dalam rangka penyusunan laporan hasil audit. Lalu pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih sebenarnya contoh bentuk dari kertas kerja audit itu? Kita lihat. Tadi kita sudah sampai pada simpulan bahwa kertas kerja audit itu merupakan dokumentasi hasil audit. Maka kita akan lihat nih bahwa di dalam kertas kerja audit itu nanti pasti isinya adalah apa-apa saja kah, hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh auditor dalam rangka proses audit yang sudah ia jalankan. Sebagai contoh misalkan di sini, ini adalah contoh kertas kerja audit. Dapat kita lihat di sini, bentuknya seperti ini. Oke. Di bagian atas di sini ada saldo awal, kemudian penambahan. Penambahannya terdiri dari kotakan-kotakan ini, tabel-tabel ini. Dapat kita lihat di sini. Misalkan di sini ada penambahan tahun 2020 ketika saldo awalnya 325 juta, penambahannya adalah terjadi di tanggal 13 Juli dan 17 Desember tahun 2020. Ini nomor buktinya, ini keterangannya, kemudian jumlahnya sekian, sehingga penambahannya adalah 600 juta, kemudian ada pengurangan sehingga ini ada saldo akhir. Nah, ini adalah contoh dari perhitungan yang sudah dilakukan oleh auditor. Apa saja yang sudah dilakukan oleh auditor itu terlihat di tanda tick mark seperti ini. Sebagai contoh, ini ada VO. VO dapat kita lihat periksa bukti pengeluaran kas dan perjanjian. Oh, berarti auditor sudah melakukan pemeriksaan terhadap pengeluaran kas dan perjanjian. Lalu kalau kita lihat tanda tick mark seperti huruf V yang terbalik, ini maksudnya apa? Oh, berarti auditor sudah melakukan pengecekan atas footing dan perkalian. Nah, sehingga kemudian ini adalah simpulan dari auditor. Ya, simpulan auditornya ada di sini. Saldo awal terdiri dari bla 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 bla. Kemudian saldo akhirnya adalah nilainya 845 juta. Kemudian ada kode tick mark L, maksudnya adalah auditor sudah mencocokkan dengan buku besar. Oke, ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh auditor sehubungan dengan proses auditnya untuk segmen ini. Ya, jadi auditor ingin membuktikan mengenai saldo awal, mutasi tambah dan mutasi kurang, dan saldo akhir. Apakah sudah dicatat dengan akurat oleh organisasi klien. Kemudian di sini adalah keterangan dibuat oleh, direview oleh, kemudian kliennya siapa, periodenya kapan, dan ini indeks ini reference untuk kertas kerja auditnya, yaitu referensi L. Oke, ini adalah contoh dari kertas kerja audit. Berikutnya pertanyaan yang terakhir, pertanyaan mengenai pendalaman. Pertanyaannya adalah begini. Bagaimanakah sebenarnya hubungan antara kertas kerja audit dengan program audit dan tujuan audit? Bagaimana hubungan antara KKA dengan program audit dan tujuan audit? Jika kita sudah memahami pembahasan sebelumnya, tentu pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang sulit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.